Gimana tuh? Grafologi itu sebenarnya ilmu yang mempelajari tentang tulisan tangan. Tulisan tangan berubah, karakter berubah. Otomatis ternyata itu ngehack pikiran bawah sadar kita. Adalah ini misalkan tahun ini rezekinya bagus nih, bisa dapat duit banyak, bisa dapat peluang-peluang yang banyak. Oke teman-teman, kembali lagi hadir bersama saya Koko Numerologi, dan ini ada teman saya namanya Ciklara. Nah, Ciklara ini pakar grafologi ya. Nah, kita cari tahu info lebih lanjut apa itu grafologi, dan nanti kita akan tanya-tanya sama beliau nih ya, namanya Ciklara. Nah, Ciklara, selamat apa nih? Selamat sore. Selamat sore ya. Selamat datang. Selamat datang ya di channel Koko Numerologi. Saya pengen tahu dong, grafologi itu apa ya? Oke. Saya taunya biologi gitu. Benar. Iya. Gimana tuh? Grafologi itu sebenarnya ilmu yang mempelajari tentang tulisan tangan. Oke, jadi semuanya itu pakai tulisan tangan. Nah, Harus tangan. emangnya tulisan tangan itu begitu penting ya? Ya, jadi ternyata berdasarkan riset ya, itu udah ratusan tahun dari abad ke-17-an. Wow. Itu ada teolog yang memang meriset tentang ini. Jadi ternyata ada hubungan antara bentuk-bentuk huruf tertentu dengan sifat-sifat atau karakter seseorang. Oke. Nah, jadi grafologi ini bahkan dipercaya oleh pihak kepolisian gitu ya. Bahkan kalau di luar negeri CIA, FBI itu pakai jasa grafolog yang profesional ya, untuk apa, mengusut atau mencari orang-orang yang melakukan kejahatan forensik ya. Jadi kayak misalnya pembunuh berantai atau apa. Jadi ternyata pola-pola tulisan tertentu ini memberikan arti mengacu kepada karakter seseorang. Oke, jadi kan kalau di kepolisian itu kan pasti ya dia kan nangkepin penjahat dan segala macam ya. Jadi si penjahat-penjahat ini antara kutip itu disuruh nulis tangan gitu ya. Enggak dong. Kalau dia nulis tangan repot ya. Iya. Jadi sebenarnya gini, kalau kayak kita nonton film-film misteri, film thriller atau film pembunuhan gitu ya, banyak yang namanya pembunuh berantai itu suka ninggalin notes. Bener nggak notes ya, notes kecil. Banyak juga yang pakai tulisan tangan ya. Jadi grafolog itu membaca polanya. Nah, orang bisa nggak sih pura-pura bisa, tetapi tidak bisa jauh dari karakter asli. Kenapa? Karena ini kan urusannya sama motorik, habis itu ke saraf otak. Nah, jadi kita jangan bandingkan dengan kaligrafi ya. Kalau kaligrafi itu kan menulis indah, ya emang disengaja dengan bentuk tertentu kayak ada orang estetika, melukis, kayak orang melukis. Sebenarnya baca grafologi kalau di dunia psikolog itu kayak seperti doodling. Nah, tes anak-anak tuh psikologi kan ada doodling tuh, membentuk bentuk-bentuk tertentu. Nah, ini sama, cuman pada tulisan tangan. Jadi pada saat misalnya ya mereka membutuhkan bukti dukungan lah ya di pengadilan atau apa, ini bisa menjadi salah satu acuan untuk menambah bukti bahwa misalnya gini, oh ya memang dia punya karakter yang sadis, atau misalnya memendam emosi yang luar biasa gitu kan, atau ketidakpuasan terhadap masa kecil, atau pernah terjadi masa lalu yang kurang baik dari keluarga. Nah, dicari biasanya apa? Misalnya ketahuan nih orang-orangnya siapa gitu ya. Ini misalnya ya salah satunya. Cek dong ke rumahnya atau apa. Ada nggak bekas catatannya dia? Mungkin kan si penjahat ini udah nggak tahu kemana ya. Nah, cari bekas catatan dia dari tahun ke tahun. Bagaimana perkembangan pola itu, perkembangan pola emosinya, segala macam. Oh, dari situ akan terlihat emosinya dari tahun ke tahun. Oh, ternyata orang ini memang dari kecil dia direpress. Misalnya mendapat perlakuan yang tidak baik dari orang tua, gitu kan, sering dikucilkan, dapat bullying dari lingkungan. Itu kan seperti kita menumpuk emosi, habis itu suatu saat itu kan kayak bom waktu ya, meledak. Nah, meledak ini kan macam-macam efeknya ke setiap orang. Kalau yang mungkin dalam tanda kutip pendidikan agamanya kurang atau apa, ya dia bisa meledak dengan cara merugikan orang lain. Dia nggak mikir lagi nih. Tapi kalau mungkin dengan didikan agama yang cukup baik, kita akan mikir, waduh ini dosa nih, aduh ini bahaya nih, aduh ada karma, misalnya seperti rapot karmik gitu kan ya, report karmik. Nah, jadi
itu ternyata mempengaruhi. Iya. Nah, gitu. Oke. Jadi dan tulisan tangan itu kan setiap bertambahnya usia setiap orang itu kan bisa berubah tuh. Yes. Nah, kalau berubah artinya kehidupannya dia, karakter dia itu juga bisa berubah. Yes. Atau Jadi gimana? sama aja seperti gini. Waktu Bro Leo misalnya waktu kecil SD terus Iya. ke SMP, Iya. karakter berubah nggak? Iya, bisa. Ya, pertama karena kedewasaan usia, ya kan. Kedua karena knowledge yang bertambah, ya kan. Terus ketiga motorik kita lebih terlatih, ya kan. Jadi sehingga motorik halus ini lebih sempurna, pasti tulisan kita jadi lebih baik. Apalagi yang memang kita bisa lihat ya dalam perkembangan anak-anak itu, memang ada anak-anak yang dari kecil saraf motorik halusnya bagus. Jadi tulisan tangannya memang terlihat lebih smooth lah daripada yang lain. Tapi bukan berarti dia bisa menyembunyikan karakter-karakter yang kurang baik dalam arti emosi negatif yang terpendam. Oke. Kayak gitu kira-kira. Oke, jadi bisa juga dong. Bisa nggak melihat ya tulisan tangan kan kadang-kadang kan ada yang kayak bilangnya cakar bebek, cakar ayam, terus ada bilang ini tulisan tangannya bagus nih. Nah, kalau tulisan tangan yang cakar ayam atau cakar bebek itu apakah karakternya nggak bagus? Kalau tulisannya yang bagus, itu apakah karakternya bagus? Pasti bagus ya. itu. Nah, itu gimana tuh? Sebenarnya dalam grafologi itu dia tidak pentingin tulisan bagus dalam tanda kutip atau kurang Ambil bagus. minum ya. Oh iya. Ini kayaknya minuman sehat ya. Nah, jadi Hidrogen gini. namanya. Oke, Oh iya, lanjut. Mesti ditanya nih nanti Iya. terakhir. Oke. Nah, jadi kayak misalnya gini, banyak orang kalau sekarang ya kecenderungan orang-orang nulis tuh tulisannya kayak rapi gitu ya, bulet-bulet gitu ya. Iya. Atasnya pendek, bawahnya pendek. Iya. Kan yang penting rapi, kebaca. Iya betul. Ternyata dalam grafologi itu kan terbagi menjadi 3 zona, atas, tengah, bawah. Iya. Itu ternyata mewakili gerakan bagian tubuh atas, tengah, dan bawah. Termasuk juga kayak misalnya kepala, apa yang dipikirkan, ide-ide kreatif dan sebagainya. Pinggang ke bawah ya aktivitas seksual, fisik, segala. Nah, itu akan mencerminkan. Jadi keseimbangan 3 zona ini akan membantu orang menjadi lebih seimbang secara mental. Nah, jadi bukan masalah jeleknya. Selama jelek itu huruf-hurufnya satu bersih. Ini sebenarnya urusannya sama karakter kredibilitasnya seseorang. Maksudnya misalnya gini, lu mau mencerminkan, menjadikan diri lu adalah orang yang terpercaya, ya kan, jujur, apa adanya gitu ya, maksudnya bisa dipercayalah kata-kata kita sesuai dengan apa yang kita tampilkan. Itu kita bisa latih dengan tulisan tangan. Jadi ada yang namanya prinsip dalam grafologi, tulisan tangan berubah, karakter berubah. Nasib Begitu berubah. pula sebaliknya. Nah, iya pastinya. Ya dengan kita gini, misalnya gini, saya orangnya kurang resilient nih. Ya apa kan? itu resilient? Resilient tuh daya juang saya kurang, misalnya. Dikit-dikit saya gampang putus asa, gitu ya. Itu kan ada beberapa terlihat di dalam tulisan tangan, ada beberapa saya. Oke, kita perbaiki. Paling gampang misalnya kalau menulis huruf T. Nah, T itu kan ada garis bar ya, istilahnya beltnya yang di tengah tuh yang melintang, garis melintang. Itu menunjukkan tingkat daya juang kita, salah satunya itu tandanya. Nah, dengan kita menempatkan tanda-tanda yang menunjukkan lebih ke arah daya juang yang lebih tinggi, otomatis ternyata itu ngehack pikiran bawah sadar kita. Belief system kita yang baru, dia akan memprogram bahwa saya adalah orang yang tidak mudah putus asa. Dari awal yang memang dari tulisan tangan pas dilihat ini kayaknya gampang putus asa, mudah menyerah. Dengan dia merubah tulisan tangan dari T-nya aja dirubah, akhirnya itu juga merubah program-program yang ada di pikiran bawah sadarnya dia. Otomatis karakternya berubah, masa depannya atau nasibnya berubah jadi lebih baik ya. Betul, karena itu kan akan memicu apa? Usaha dia ke masa depan dong. Ya maksudnya kayak gini, orangnya biasanya, kita punya bisnis sendiri nih. Kalau kita mudah nyerah, udah bulak-balik gulung tikar dong, ya kan, ngomong karena satu persaingan keras ya. Nah, kalau kita di kantor dikasih challenge dikit sama bos, kita stres. Kalau nggak kita yang kena mental, ya kan, ya kalau nggak kerjanya nggak selesai. Nah, dengan kita resilient, kita akan lebih, ini belum bisa nih, saya cari lagi. Dan kita bisa ternyata grafologi ini bukan hanya membaca karakter, kita bisa jadikan itu terapi.
Terapi ya? Iya. Oke. Nah, terapi apa? Menulis. Oke. Dengan kaidah si grafologi ini, kalimat-kalimat afirmasi yang memang sesuai kebutuhan pribadi kita masing-masing. Itu kayak kita merubah, reprogram ya. Reprogram pikiran bawah sadar kita. Oke. Nah, gitu. Nah, jadi gini ya. Ini kalau dikaitkan dengan yang namanya numerologi, saya kan kokonumerologi ya. Betul. Ilmunya ini kan numerologi. Betul. Nah, numerologi ini kan salah satu ilmu di bidang metafisika. Jadi gini, kalau numerologi nih, biasanya rata-rata klien-klien saya itu kan pasti butuh data kan kayak nama, jam, tanggal, bulan, tahun lahir itu. Nah, dari situ bisa kelihatan tuh karakternya, terus kehidupannya, unsur-unsurnya, maksudnya unsur-unsur yang bisnis yang cocok, unsurnya apa, masa depannya apa. Bahkan dia kalau mau tahu tentang karma dan past life-nya dia juga pun bisa tahu semua. Nah, jadi terkadang ada klien-klien yang waktu saya bacain, maksudnya saya lihat hasil reportnya adalah ini misalkan tahun ini rezekinya bagus nih, bisa dapat duit banyak, bisa dapat peluang-peluang yang banyak, bisa ada orang-orang yang di usia orang-orang yang usianya di bawahnya dia atau orang-orang yang usia di atas dia itu ada yang support dia dan segala macam. Nah, tapi ketika mereka sudah tahu apa yang akan mereka lakukan kan kalau di numerologi itu kan kasih tahu nih prediksi atau ramalan seperti ini. Nah, tapi kalau kesempatannya ada tapi persiapan orangnya itu nggak ada, meskipun saya udah kasih tahu ya, nih kamu nih harus cepat tanggap misalkan, atau kamu tuh kalau mau dapat peluang banyak kamu harus bersosialisasi segala macam. Tapi ini orang memang orangnya tuh introvert, orangnya tuh nggak pede dan segala macam. Nah, akhirnya kesempatannya ada, persiapannya nggak ada gitu kan. Kesempatannya ada, persiapannya nggak ada. Nah, ini kan sebenarnya kalau dia merasa misalnya, aduh saya orangnya minder, saya orangnya nggak pede gitu kan. Nah, itu bisa dibantu ya sebenarnya ya. Jadi antara numerologi sama grafologi ini saling melengkapi. Betul gitu banget. Ya. Nah, dibantunya itu berarti dari itu ya, dari mentalnya dia ya. Oke. Jadi gini. Nah, sebentar. Nah, ada satu lagi nih. Itu kan kalau dibaca dapat hasilnya bagus. Nah, kalau misalkan dibaca hasilnya itu jelek, banyak tantangan atau kita bilang hasilnya kurang bagus ya. Dia langsung down gitu loh. Pasti. Langsung down atau apa. Nah, itu jangan sebenarnya. Maksudnya gini. Justru namanya kehidupan itu kan kayak ada siklusnya ya. Kayak musim gitu ya. Ada musim hujan, musim dingin dan segala macam. Nah, ketika dapat hasil yang kurang diinginkan, nah itu justru untuk kita lebih waspada, lebih antisipasi. Nah, ketika ada orang mentalnya siap, artinya kan dia bisa lebih aware kan. Nah, tapi kalau mentalnya nggak siap, nah ini sebenarnya bisa dibantu ya dengan grafologi. Betul. Ya, agar dia bisa lebih punya ketahanan atau ketangguhan mental ya. Seperti itu ya. Lanjut. Oke. Kan sebenarnya ya, saya udah baca ya sebagian dari reportnya kokonumerologi ini keren banget ya. Jadi gini, kita kan dapat clue tuh sebenarnya, ya kan? Kapan waktu bagus, kapan waktu kurang bagus. Betul. Ya, sama seperti orang berbisnis. Wah, kata orang nih tahun depan lagi susah nih. Apa yang kita lakukan biasanya nih tahun ini kita ngatur-ngatur duit tuh. Betul. Ya kan? Iya. Gimana nih caranya supaya tahun depan nih bisnis saya tetap running, paling nggak bertahan deh. Iya. Lewati nih 1-2 tahun yang berat ini. Iya. Abis itu kan masa kan siklus tuh naik lagi. Betul. Nah, itu kalau orang punya persiapan. Nah, persiapan itu kan nggak cuman action fisik ya. Kayak tadi, saya ngapain? Misalnya mengatur keuangan, panggillah orang finance gini-gini. Kita bikin nih strategi. Gimana buat nyiapin 1-2 tahun ke depan yang agak berat nih. Nah, mental juga sama kan. Nah, kayak tadi kokonumerologi bilang, kalau jelek gimana? Kaget nggak? Pastilah, pasti kaget. Tapi namanya siklus itu kan selalu semua kayak koin ya, dua mata, punya dua sisi ya kan, plus dan min. Bukan berarti yang negatif itu nggak ada way out, ya kan? Kalau kita balikin ke terapi grafologi itu gimana sih? Tadi kan saya ada sebutkan bahwa kita menulis dengan kaidah grafologi, tetapi isinya tentang afirmasi yang kita butuhkan, ternyata itu ada efeknya loh. Gede banget. Kenapa? Karena seringkali nih kayak tadi bilang ada yang introvert lah atau apa. Kadang orang juga introvert atau ekstrovert itu bukan aslinya. Seringkali karena apa? Dia mempercayai dirinya introvert karena lingkungan. Misal atau tuntutan kerja ya. Ya, betul. Misalnya kalau dia back office gitu ya, orang di kantor gitu ya. Memang dia orang back office yang ngurusin dokumen doang, mainnya cuma di gudang tempat dokumen sama komputer. Dia ketemu temennya satu ruangan, 1-2 orang misalnya gitu betul. Ya mau bersosialisasi gimana gitu. Tetapi sebenarnya yang lebih parah bukan dari situ. Lebih kayak gini,
pembatasan atau limitasi yang diberikan orang tua atau keluarga. Jadi kayak misalnya waktu kecil banyak kan orang Indonesia yang gini, udahlah jadi orang itu jangan banyak mau, jangan serakah, Wah, itu ya, apa yang dulu-dulu tuh banyak dikasih tuh ya. Tuhan terima aja. Iya. Sehingga kita nih padahal dilihat nih kalau dari prediksi, wah lu tuh sebenarnya bisa cuan gede, kamu tuh bisa jadi orang kaya, orang sukses banget, terkenal. Kita pikir, mana mungkin? Mana mungkin orang tua saya aja bukan orang kaya, banyak nggak? Betul, Ya kan? betul. Kalau dari Ada keluarga, mental block ya? Yes, mental block. Tapi sadari dulu. Iya, sadari dulu, betul. Makanya kan saya sebelumnya nih tadi ada ngintip sedikit ya, maksudnya Iya, isinya iya. analisa ini apa? Itu kan dikasih clue tuh. Iya. Apa yang harus dilakukan? Betul. Dan apa yang harus dihindari? Betul. Nah, itu cek dulu. Yang harus dihindari ini masih kita lakukan atau enggak? Iya. Nah, kalau masih kita lakukan, kita tanya sama diri sendiri dulu. Kenapa saya masih lakuin? Apa ini memang penyebab fear saya? Maksudnya ini ada bentuk ketakutan saya sehingga menghalangi, ini menjadi mental block kayak tadi Koleo bilang ya, jadi Iya. mental block untuk percaya bahwa saya punya rezeki yang lebih gede. Iya. Ini bisa diberesin dengan terapi grafologi. Oke. Nah, masukin belief baru Iya. yang harus ditulis minimal 30 hari. Oke. Nah, gitu. Jadi gini ya, nih kita bicara teknisnya. Tadi kan udah bicara tentang grafologi itu apa, ya. Jadi teknisnya, kalau memang dilihat dari tulisan tangan ini memang ada Blocking mental. ada huruf-huruf yang memang ternyata huruf-huruf ini Potensi blocking. menunjukkan ini potensi blocking. Itu bisa dibereskan ya, Betul. dengan cara dirubah Ya, tulisan tangannya per huruf ya atau per kata ya, gitu ya. Jadi kalau grafologi itu kita nggak bisa melihat dari 1-2 aspek. Ya, kalau nggak kita jadi judgement ya sama orang ya. Iya, Nah, iya. makanya gini, pada saat menulis tuh kondisi dia juga seperti apa? Ada yang gini, kasih laporan. Saya kan sering bantu berpartner dengan beberapa psikolog yang minta dianalisa gitu Iya. ya. Misalnya, saya nanya, ini dia nulisnya proper nggak? Maksudnya dengan kondisi meja yang oke nggak? Iya. Kalau misalnya sekarang di mobil goyang-goyang, Iya, susah. Ya, Iya. sebagus tulisan apapun pasti Ya, berantakan. Terus yang baca kan bingung. Ini orangnya lagi mabok dan nulis atau memang kondisinya tidak nyaman untuk nulis. Jadi itu juga pengaruh. Iya. Jadi bahkan kayak gini, kita habis marah-marah sama orang, Iya. simpel aja deh, habis kita marah-marah, jantung kita berdebar, adrenalin kita naik ya kan. Kita mau ngapain tuh kadang kita gemeter kan. Iya. Nah, itu mempengaruhi kan motorik kita. Iya. Ya nulis jadinya pasti jadi berubah. Betul. Nah, jadi kita kenali dulu nih akar masalahnya di mana nih. Nah, ini menjadi poin-poin di mana akar-akar masalahnya. Abis itu kita harus refleksi diri. Refleksi diri. Oke, saya bikin checklist apa yang harus saya bereskan. Oke, jadi Baru jadi kalau dihubungkan dengan numerologi dan grafologi, berarti sebenarnya dari nama, jam, tanggal, bulan, tahun lahir. Jadi numerologi dulu, nanti dilengkapi dengan atau digabung Yes. sama yang namanya grafologi ya. Ya.